Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan soal nomor 19. Seorang pengembang perumahan meletakkan setiap rumah pada koordinat bulat pada dan di dalam lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jarinya 2. Oke, seperti ini ya. Nah, ini pusatnya 0,0, jari-jarinya 2 kan. Nah, ini rumahnya terletak di sini namun pada koordinat bulat. Jadi yang bulat contohnya ini ya, 0,0, 1,0, terus 2,0. Kalau kita hitung dari sini nih, saya beri nama aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 posisi yang memenuhi ini tadi pada koordinat bulat, ada 13 posisi ya. Kemudian yang ditanya adalah rumah A dan rumah B berada dalam perumahan ini. Kemudian pertanyaannya, peluang rumah A dan B berjarak lebih dari 3 satuan. Oke, contohnya misalkan A-nya di sini, B-nya di sini ya. Ini kan lebih dari 3 kan? Kenapa? Karena segini aja kan, ini 3, ini 1. Pasti yang di sini pasti lebih dari 3 kan? Pitagoras kan ini nanti. 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti akar 10. Akar 10 itu kan pasti lebih dari 3 kan? Nah, ini posisi yang pertama. Posisi yang kedua ini, A-nya di sini, B-nya di sini. Kemudian juga posisi yang ketiga, A-nya di sini, B-nya di sini. Jadi ada setidaknya kalau A-nya di sini, B-nya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi ada 3 pilihan ya. Oke. Kemudian tentu A-nya kan tidak harus di sini. Kalau di sini nggak mungkin ya. Kenapa? Kemanapun. Ini ke sini berapa ini? Oh ya, ini ke sini. Nanti kan A-nya bisa dipilih dari sini kan. Jadi A-nya saya anggap yang di pinggir-pinggir aja ya, yang pinggir-pinggir. Ini pasti nanti ada 3 juga, 1, 2, 3. Kemudian kalau A-nya di sini 1, 2, 3 juga ini tadi. A-nya di sini juga 1, 2, 3. Sehingga kalau kita data seperti ini. Nih. Kemudian ini ya, contoh ini ya, 17, 19 ini tadi maksudnya dari sini. Maksudnya A-nya 1, B-nya 7, A-nya 1, B-nya 9, A-nya 1, B-nya 12. Sehingga begini saya nuliskannya, 17, 19, 112. Ada di sini ada 3 kan? Kemudian kalau 4, 10, 13, 12. 4 itu kalau yang di atas ini tadi ya. Nah, 4 berarti kan 1, 2, 3. Saya tuliskan di sini tadi. Nah, ini. Kemudian juga kalau 9 juga ada 3 kan? 93, 91, 910. Yang 13 juga ada 3, 9, 13, 3, 4 dan 7. Namun kan ini kan dihitung sama kan? Nah, jaraknya 19 dengan 91 kan sama, berarti ini dihitung salah satunya aja, ini dicoret. Ini juga begitu, dihitung salah satunya aja, dicoret. Sehingga maksudnya begini, maksudnya A-nya 1, 19 dengan 91 ini kan jaraknya sama begitu, jadi dihitung 1 aja ini ya. Sehingga ini dihitung 1, sehingga dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 peristiwa yang jaraknya lebih dari 3 satuan. Oke. Kemudian seluruh peristiwa ada berapa? Kan tadi ini tadi sudah dihitung ada 13 titik ya dengan koordinat bulat. Kemudian kan akan dipakai 2, yaitu untuk A dan B. Sehingga ini masalah kombinasi ya, disebut 13C2. Nah, 13C2 atau ditulis begini, 13C2 atau begini nulisnya 13 2 ya, C2 begini sama aja, bisa ditulis begini, begini atau begini.
Nah, hasilnya di sini 2. Ini 2, 1. Kemudian yang atas dari sini 13, 12. Jadi dari bawah dulu kita buat 2. Misalkan ini bawahnya 3, ya berarti nanti 3, 2, 1. Jadi ini kalau 3 dibuat begininya ada 3, nanti kalau ininya 3. Tapi karena ininya 2, kita buat garisnya ada 2, 1, 2, ini 2, 1 sampai 1 ya. Kemudian yang atas dimulai dari 13 ngikutin 12. Kalau masih ada satu lagi ya berarti 11 dan seterusnya. Jadi ini banyaknya garis ini adalah ngikutin yang bawah ini. Oke, terus ini kan coret-coret jadi 6 kan, 13 kali 6. Jadi 78 peristiwa, sehingga peluangnya ini tadi 10/78. Oke, atau disederhanakan bagi 2 bagi 2, 5/39 ya. Lanjut nomor 20. Banyaknya solusi dari persamaan ini adalah, nah kita tahu cos min X itu kan sama dengan cos X, jadi minnya hilang. Tapi kalau sin min X sama dengan min sin X. Demikian juga kalau tangen min X, minnya taruh depan, min tangen X. Jadi kalau cos, minnya ini hilang, tapi kalau sin dan tan, minnya taruh di depannya. Oke. Nah, terus ini berarti kan minusnya ini hilang ya, tapi minus yang luar tetap ini. Kemudian ini saya kelompokkan ke sini, pindah ruas jadi plus biar sama-sama cos. Yang sinnya ini saya pindah ruas ke sini jadi min. Nah, rumus ini cos plus cos, lihat di bawah ini. Nah, ini ya. Cos plus cos menjadi 2 cos cos. Nah, kalau sin plus sin menjadi 2 sin cos. Contohnya ini sin plus sin menjadi 2 sin cos. Yang depan itu adalah jumlah bagi 2, selisih bagi 2. Maksudnya ini jumlah 5 tambah 1, 5x tambah 1x kan 6x, 6x dibagi 2, selisih berarti dikurang, 5x dikurang 1x jadi 4x/2. Jadi ini nanti 3x, ini 3, ini 2x gitu ya. Sedangkan kalau cos plus cos 2 cos cos. Ini cos plus cos adalah 2 cos cos, yang depan ditambah ini, tambah ini jadi 3x/2, yang belakang selisih 2x dikurang x jadi 1x. Ini rumus tadi yang di bawah ya. Oke, kalau sin min sin adalah 2 cos sin tadi di bawah. Nah, ini sin min sin adalah 2 cos sin. 2 cos sin yang depan ditambah 2x tambah x jadi 3x/2, ini dari rumus, yang belakang dikurang 2x dikurang x jadi 1x, x/2. Oke, lalu 2-nya ini saya coret ya, ini ruas kiri maupun ruas kanan saya bagi 2, habis tinggal ini. Kemudian ini saya pindah ruas ke sini, ini jadi min. Lanjut, setelah itu ini kan sama ada cos 3/2, ini cos 3/2x, saya faktorkan di luar. Ini berarti di sini, yang ini taruh sini ya, minnya di sini sama dengan 0, ini memfaktorkan namanya. Kemudian berarti yang ini solusinya 0 atau yang ini yang 0. Oke, ini 0 sehingga ini 3/2x sama dengan 0. Kita tahu cos x yang 0 itu kan ada 2, yaitu 90 atau 270. Namun karena ini lebih dari 1, maka muncul ini K kali 360. Kalau cos dan X ini periodenya adalah 360. Jadi kalau sin nanti juga muncul ini 360, tapi kalau ini tangen maka ini K kali 180 ya. Jadi kalau sin dan cos muncul ini K kali 360, ini namanya periode. Oke, kemudian setelah itu ini dikali 2/3 ya, kali silang kali 2/3, sehingga 90 kali 2 180 dibagi 3 60. Ini pun juga sama, ini kali 2 kali ini jadi 720 dibagi 3 240. Oke, mulainya K nya dari 0, kalau 0 berarti 60, kemudian ditambah ini
60 tambah 2 40 yaitu 300. 300 sama dengan min 60. Kenapa? Nah, ini tadi dikurang 360. Jadi ini ditambah 360 menjadi 300, maaf. Ini dikurang 360 menjadi min 60. Demikian juga ini kalau mau dijadikan positif ditambah 360 menjadi 300. Jadi untuk sudut, karena satu putaran itu 360 ditambah 360 maupun dikurang 360 nggak masalah, sama aja, tidak merubah nilai, tapi hanya merubah bentuk. Contoh ini ya, 90 itu kan sudut positif. Ini nilainya sama dengan minus 270. Dari mana? Saya kurangi 360. Apakah boleh? Boleh, karena ini kan satu putaran ya. Dikurang 360 boleh, jadi segini. Ditambah 360 juga boleh ya. Jadi tergantung kebutuhan. Contoh ini minus 270 ya. Saya tambah 360 menjadi 90. Jadi minus 270 dengan 90 itu sama ya, sama aja. Kapan pakai ini, kapan pakai ini tergantung kebutuhan. Kebutuhan soal itu seperti apa. Ini pun juga ini ya. Nah, ini 450 saya kurangi 360 menjadi 90 ya. Jadi ini dengan ini sama. Jadi pokoknya ditambah 360 atau dikurang 360 tidak merubah nilai, hanya merubah bentuk. Oke, jadi boleh nggak 450 ditambah 360? Boleh-boleh saja, tergantung kebutuhan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, dalam hal ini kan menyesuaikan, ini kan minus 180 sampai 180 ya, kita ubah sehingga nilainya di antara sini ya. Oke, gitu. Oke, jadi 300-nya kita kurang 360 menjadi min 60, sehingga min 60 dan 60 dari sini. Oke, yang dari sini 270 sama dikali 2/3 hasilnya 180 ini, sehingga dimulainya 180 tambah 240 320 dikurang 360 menjadi min 60. Ini dengan ini sama ya. Kenapa? Ya kalau saya tambah atau saya kurangi 360 kan jadi min 180 kan. Sehingga yang dari sini tadi, dari sini kita memperoleh solusi min 60. Nah, ini min 60 dan 60 ya, maaf nih kelupaan nggak ditulis ya. Min 60 dan 60 ini sama ini. Oke, ini min 60 min 180 dan 180. Oke, udah nih. Terus yang dari sini ini saya kali silang ke sini, saya bagi cos X per 2, ini kan jadi 1, ini jadi ini kan. Nah, sin per cos adalah tangen ya kalau sudutnya sama. Kalau sudutnya nggak sama ya nggak boleh ya, karena X per 2 ini menjadi tangen X per 2. Kita tahu tangen yang nilainya 1 itu kan ada 2 ya, di kuadran pertama dan kuadran ketiga. Kuadran pertama 45, kuadran ketiga 225 ya. Ini K kali 180 ini tadi. Kalau tangen periodenya 180, tapi cos atau sin ini 360. Oke, kemudian dikali 2, 90 kali 3, 360. Oke, berarti 90 atau minus 270. 270 dari mana? Ya ini tambah ini kan loh, ini atau ini dikurang 360 hasilnya segini juga sama aja. Oke, yang 225 ini kali 2 450, ini kurang 360 jadi ini kan. Nah, jadi 90 kan, tadi ini dikurangi 360 kan tetap nilainya kan. Nah itu ya. Oke, dari sini ketemunya 90 dan minus 270. Namun minus 270 itu kan di luar interval ini kan, sehingga dia tidak ikut dimasukkan menjadi solusinya. Oke, yang masuk adalah 90 saja ke sini ya. Sehingga ada berapa solusi? 1, 2, 3, 4, 5 solusi. Meskipun ini dan ini sebenarnya sama ya,
sama kan, ini sebenarnya sama, ini minus 180 dengan 180 sama, buktinya kalau ini saya tambah 360 kan jadi 180, ini saya kurang 360 menjadi minus 180. Namun karena soalnya ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk, ya berarti saya ikutkan, ya saya ikutkan menjadi solusinya, padahal ini dengan ini sama. Oke, lanjut nomor 22. Diberikan segi 4 ABCD, posisinya ini. Nah, A min 1,1 di sini ya. Kemudian B-nya adalah min 1, min 3 di bawah sini, min 1, min 3. Oke, kemudian C 5,3 ini 5,3. Kemudian D-nya 1,3. Kemudian pertanyaannya jarak antara titik 2,0 ini 2,0 saya anggap titik F dengan titik potong garis AC dan BD. Ini AC, ini BD. Ya berarti harus kita cari titik potongnya ini kan, baru kita hitung jaraknya ini kan. Titik potongnya saya anggap titik E. Oke, kita cari nanti garis AC-nya dengan menggunakan rumus ini ya. Nih rumus ini. Oke, kemudian juga BD-nya dengan rumus ini. Oke, adapun jaraknya, jarak dua titik kita gunakan rumus ini. Ini misalkan ini, atau jarak ini dan ini sama, kita gunakan rumus yang ini. X min X kuadrat, Y min Y kuadrat. Ya, oke. Sekarang garis AC, kan ini ya, kita gunakan ini, anggap X1 Y1 X2 Y2. Oke, Y min Y1 ini Y1 nya, kemudian Y2 berarti ini 3. Nah, X min X1, min dari min 1 kan jadi plus 1 kan, X2 nya berarti 5. Oke, ini 2, ini 6, tinggal kali silang aja ya, 6 kali Y, 6 kali min 1, 2 kali X, 2 kali 1. Oke, terus setelah itu dari sini ke sini saya bagi 2. Kenapa? Karena ini semua bisa dibagi 2 kan. Apakah boleh? Boleh, asalkan semuanya diperlakukan sama. Bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Jadi seperti ini. Terus setelah itu ini saya pindah ruas ke sini, jadi min 1 kan jadi min 4 ya, sehingga X nya sama dengan ini. Kemudian untuk garis BD, nah ini kita gunakan Y min Y1, Y1 nya kan min 3, min dari min 3 jadi plus 3, kemudian Y2 nya ini 3, X min X1 ini, jadi min dari min 1 adalah 1, X1, X2 nya ini, nah sini 6, ini 2, oke kali silang aja, 2 kali Y, 2 kali 3, 6 kali X, 6 kali 1 ini. Kemudian setelah itu saya bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Oke, 3-nya ini habis kan nanti, berarti Y sama dengan 3X. Lalu saya gunakan metode substitusi. Boleh nggak metode yang lain eliminasi? Misalkan boleh saja. Ya, yang penting melibatkan ini dan ini. Ya, dan bentuknya sini pun juga tidak harus seperti ini ya. Yang penting kan ini diperoleh dari sini. Dari sini ketemu ini ya. Oke, substitusi X-nya ini saya ganti dengan ini. Ya, ini 3 kali 3X, X-nya ini ya. Oke, X ini kali ini kali ini. Oke. Kemudian setelah itu nah, ini kan Y, ini Y ya. Ini Y ke sini jadi kurangi, jadi 8Y kan. 12 pindah ruas jadi plus 12 per 8. Sederhanakan, bagi 4, bagi 4, 3 per 2. Oke, X nya adalah 3 per 2, Y nya 3 per 2, Y nya ini 3 per 2. Cari X nya dari mana? Dari sini boleh, dari sini boleh. Tentu yang gampang dari sini kan, sudah ada X nya. Nah, tinggal 3Y, 3 kali Y, Y nya ini dikurang 4, kurang 4. Nah, ini 9 per 2, 4 itu 8 per 2 kan. Nah, ini penyebutnya udah sama, tinggal 9 kurang 8, 1 per 2. Jangan kebalik ya, X nya setengah, Y nya 3 per 2. Jadi ini X, Y, jangan kebalik nih, hati-hati ya.
Lalu jarak titik ini ke 2,0. Nah, oke. Tinggal begini aja, X kurang X kuadratin, Y kurang Y kuadratin. Boleh nggak dibalik dari ini? Boleh saja, X kurang X kuadrat, Y kurang Y kuadrat. Hasilnya apakah sama? Sama, karena dikuadratkan. Oke. Nah, setelah itu 9/4, 9/4. Penyebutnya udah sama, jadi 9 tambah 9, 18/4. 18 itu kan 9 kali 2 ya. Oke, akarnya 9/4 adalah 3/2. Ini akar 2 tetap. Oke. Lanjut nomor 23. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada dua muadzin, yaitu Bilal bin Rabah dan Abdullah ibnu Umi Maktum. Mereka berada di daerah berbentuk persegi ABCD dengan panjang sisi 7 hektometer. Bilal berada di titik A, sedangkan Abdullah berada di titik C. Azan keduanya dapat terdengar sampai 7 hektometer. Luas daerah agar dapat terdengar kedua azan tersebut adalah nah, bayangan seperti ini ya, A B C D ya. Misalkan Bilal di sini, Abdullah di sini misalkan ya. Sehingga ini ke sini kan 7, ini juga 7 ya kan, sama-sama 7. Berarti nanti kan radiusnya Bilal segini. Nah, muterin gini kan. No. Radius Abdullah segini. Nah, gitu kan. Sehingga pada daerah ini mereka mendengarkan dari Bilal maupun dari Abdullah. Nah, ini yang ditanya, berapa luas daerah yang bisa mendengarkan kedua suara azan tadi. Oke, tentunya caranya adalah luas segi 4 ini, persegi ini, luas persegi ya, 7 kali 7 dikurangi luas 1 dan luas 2. Luas perseginya 7 kali 7, 49. Kita cari dulu luas 1 dan luas 2 ya. Kalau kita lihat luas 1 dan luas 2 sama ini kan, kita cari aja salah satunya, misalkan luas 1. Oke, seperti ini. Nah, ini kan 7 kali 7, luas 1 kan ini kan. Nah, ini kan tadi berbentuk seperempat lingkaran ya. Berarti luas 1 adalah luas persegi dikurangi seperempat lingkaran nanti ya. Seperempat lingkaran. Lingkaran kan pi r kuadrat kan. Berarti R-nya ini kan 7 kan. Nah, 7. Oke, berarti pi 22/7 kali 7 kali 7. Oke. Ini kan coret, ini bagi 2, ini bagi 2. Coret 7-nya berarti 11 kali 7, 77/2. Ini luas yang seperempat lingkaran. Berarti luas 1 adalah ini 49 dikurangi ini kan. 49 itu adalah 98/2, penyebutnya biar sama. Kemudian 98 kurang 77 adalah 21/2. Oke, luas 1 segini, tentunya luas 2 juga sama ya. Kemudian tinggal begini aja ya. Oke, tadi 49 dikurang luas 1 dikurang luas 2. Oke, ketemunya 56/2 atau 28. Lanjut. Nomor 24. Barisan bilangan ini didefinisikan dengan AN. Nah, ini A0, A1 sampai AK, di mana AN itu sama dengan banyaknya suku. Banyaknya suku pada barisan tersebut yang bernilai N. Contoh ini A0, A1, A2. A0 itu adalah banyaknya suku pada barisan ini yang bernilai 0. Ini yang bernilai 0 ada berapa ini? Ada 2 kan? Maka A0-nya ada 2. Oke. A1 itu adalah banyaknya suku pada barisan ini yang bernilai 1. Kan nggak ada yang bernilai 1 di sini. Kalau nggak ada berarti kan 0. Demikian juga di sini A2. Oh, maaf ini salah ya. A2, A1, A2 harusnya 2-nya ada di sini ya, 1 ya. Oke, salah ini. Oke, salah. Oh, coba yang ini
Ya, ini berarti ini salah barisan ini ya, salah ya. Harusnya A2-nya di sini 1. Ya, A2-nya 1, tapi A0-nya jadinya 1. Oke, berarti barisan ini salah. Anggap berarti ini jangan dilihat ya, barisan ini salah. Lalu yang K sama dengan 3 ini contohnya. Ini K sama dengan 3, ini barisannya. Di sini A0-nya ada 1. Kenapa? 0-nya di sini ada 1 kan? Oke. A1-nya ada 2. Kenapa? Nilai di sini barisan ini yang satunya kan ada 2, maka kita tulis 2. Kemudian A2, 2-nya hanya 1 kan? Ini ada 1. Nah, kita tulis 1. Kemudian A3, A3-nya kan nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak 3, maksudnya angka 3-nya nggak ada. Angka 3 nggak ada, maka kita tulis 0 di sini. Oke, begitu. Ini juga termasuk barisan yang salah. Ini contoh A1, 1 benar, barisannya ini ada 1 kan. Angka 2-nya ada 2 benar, ini sama ini 2 benar. A2-nya 2. A3-nya 0 benar karena nggak ada angka 3. Tapi A0-nya harusnya 1 ya. Di sini harusnya 1. Tapi kalau ini 1 nanti A1-nya jadi 2. Jadi ini adalah barisan yang salah. Oke, lalu di sini kalau K-nya 4. Nah, ini K-nya 4 ini ya. K-nya 4. A0-nya ada 2. Karena 0-nya ada 2 kan? 0, 0. A1-nya ada 1 karena angka 1-nya 1. A2-nya ada 2 karena angka 2-nya 2, yaitu ini dan ini. A3 nggak ada ya, angka 3 di sini karena nggak ada berarti 0. A4 juga nggak ada, berarti A4-nya adalah 0. Nah, ini barisan kalau K-nya sama dengan 4. Oke. Jadi A2 yang mungkin pada saat K-nya 4 mana? A2-nya ini 2 kan? Karena pertanyaannya A2 adalah 2. Oke. Baik, tambahan soal nomor 24 nih ya. Contoh seperti ini. Ini barisannya ya. A0-nya ada 3. Padahal 0-nya cuma ada 2 kan? Oke, ini salah ya. Coba ini saya beri 0. 0. 0. Oke. Berarti A0-nya ada 3 benar, 0-nya ada 3. A1-nya ada 0, salah. Padahal di sini kan ada 1. Oke, kalau begitu di sini salah ya. Nah, begitu salah. Diisi berapa? Harusnya 1. Oke, 1. A1-nya ada 1, ada 2 ya harusnya ya. Oke, atau ini saya tulis 0. Oke, saya tulis 0. Kalau saya tulis 0 di sini, maka A0-nya ada 3 benar, A1-nya ada 1 benar, A2-nya ada 0 benar, nggak ada kan, nggak ada angka 2. Tapi A3-nya ada 1 ini, berarti ini harus 1. Gitu kan, 1. Tapi kalau A1-nya ini 1, berarti A0-nya ini harusnya 2 ya. Harusnya 2 di sini, karena 0-nya kan ada 2. Bukan 2, kalau begitu saya ganti 1, saya ganti 2. Karena A0-nya kan ada 2. Oke, ada 2. Udah benar. A1-nya jadi salah di sini. A3-nya nggak ada. Oke, coba kalau begitu saya ganti A0-nya 0. 0. Oke, saya ganti di sini 2-nya. Nah, begini. Oke. A2-nya mana? A2-nya ada 2 kan? Benar, ya kan? Kemudian A1-nya 1 benar. A0-nya ada 2 benar, ini sama ini. Oke, jadi coba-coba seperti itu ya. Lanjut nomor 25. Bilangan asli terkecil yang lebih dari 1 dan dapat dinyatakan dalam ini dengan A dan B bilangan asli adalah oke. Ini adalah bilangan asli. Saya sebut N. Asli terkecil. Nah, oke, jadi N itu bilangan asli terkecil lebih dari 1. Oke. Oh, ini 2017 B kuadrat, saya pisah jadi 2 B kuadrat dan 2016 B kuadrat. Kenapa? Karena ini nanti akan saya faktorkan dengan ini. Kenapa saya faktorkan? Biar ini dengan ini kan sama nih, nanti dicoret. Nah, gitu. Oke. Oke, ini saya pisahkan begini ya. 2017 kan
1 tambah 2016. Oke. Nah, ini saya faktorkan jadi ini tetap. Kemudian ini penyebutnya saya pisah. Ini per ini, yang belakang juga tetap per A plus B ya. Oke, ini dicoret. Nah, kan sama kan dicoret sehingga ini. Nah, oke, yang belakang begini. Oke, kita ingat N tadi adalah asli terkecil ya, berarti ini harus bilangan asli, ini pun juga harus bilangan asli. Nggak mungkin pecahan kan, karena permintaannya N adalah bilangan asli. Kalau ini asli, ini pecahan, asli tambah pecahan, tentu nanti hasilnya pecahan ya. Maka ini harus bilangan asli, ini harus bilangan asli. Nah, yang ditanya N-nya adalah asli terkecil, maka agar ini aslinya terkecil, maka ini harus 1 kan, harus 1. Sebab kalau ini saya isi 2 aja, wah menjadi besar sekali kan, jadi 2 kuadrat 4 kali ini berapa? Oke, besar sekali. Oke, maka dipilih B-nya adalah 1, karena B-nya saya 1, ini 1, ini 1. Oke, jadi seperti ini, B-nya diganti 1 ya. Nah, lanjut. Berarti A-nya nanti asli pasti ya. Ini A plus 1, ini A plus 1. Maka ini nanti kita harus menghasilkan bilangan asli yang terkecil ya. Oke. Oke. Karena asli, maka ini juga harus bilangan asli. Misalkan ini saya sebut M. Nah, ini misalkan bilangan M ya, M asli. Sehingga ini kali silang ke sana aja. Nah, kali silang M kali ini. Nah, ini ditemukan bilangan aslinya adalah 42 kali 48. Nah, sebenarnya ada pasangan yang lain sudah saya cari di sini, namun kan pertanyaannya yang terkecil kan, nanti hasilnya yang terkecil ya. Begitu. Oke. Nah, ini 42, ini 48 atau kebalikannya ya, yang ini 48, ini 42, hasilnya sama. Nih, contoh ini 42, ini bagi 42, jadi ini 48 kan, 42 tambah 48 hasilnya 90. Demikian juga kalau dibalik, ini 48, ini 48. Ini bagi 48 kan hasilnya 42, hanya kebalikan aja, hasilnya 90. Nih, pasangan yang lainnya yang sudah dicari. Nih, nah ada pasangan lain tapi hasilnya selalu lebih besar dari ini yang ditanyakan, yang paling kecil kan. Nah, ini jadi jawabnya adalah pertanyaannya bilangan asli terkecil tadi ya, berarti ini 90 kan, karena ini kan. Nah, ini dapat diubah ke bentuk ini. Nah, ini tadi kan, berarti 42 tambah 48 hasilnya 90. Oke, demikian, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.